Masalah stunting telah menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, pemerintah akan fokus untuk menurunkan jumlah kasus tersebut. Di Indonesia, stunting disebut kerdil, artinya ada gangguan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak pada anak. Anak stunting dapat terjadi dalam 1000 hari pertama kelahiran dan dipengaruhi banyak faktor. Di antaranya sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, kekurangan mikronutrien, dan lingkungan. Kasus stunting di Provinsi Aceh sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil studi kasus gizi Indonesia tahun 2021, angka stunting Aceh mencapai 33,18%, sehingga masuk ke dalam 7 provinsi dengan urutan ketiga stunting tertinggi di Indonesia. Angka stunting tertinggi di Aceh ada di Kabupaten Gayo Luas 42,9%, Kota Subu Salam 41,8%, dan Kabupaten Bener Meriah 40%. Sementara Kabupaten Aceh Tenggara di peringkat ke-8 dengan 34,1% kasus stunting tertinggi di Provinsi Aceh. Sekretaris Dinas BKKBN Provinsi Aceh Husni Tamrin didampingi Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Aceh Tenggara Budi Aprijal mengatakan, masalah gizi anak yang menyebabkan stunting dan kekurangan gizi pada ibu hamil seringkali tidak disadari, baik itu oleh individu, keluarga, maupun masyarakat. Peran petugas kesehatan termasuk masyarakat menjadi penting dalam mensosialisasikan gizi, baik itu di posyandu maupun puskesmas. Menuntaskan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024 itu dibutuhkan sinergi dari semua lintas sektor. Jadi dia tidak bisa hanya personal melakukannya. Jadi semuanya harus bersatu. Karena itu semuanya permasalahan dari titik awalnya dari keluarga, dari individu menjadi keluarga, dan itu terjadilah yang namanya kasus stunting. Nah, jadi semuanya harus bisa sinergi. Makanya kita rekonsiliasi kalau yang ada ini agar semua lintas sektor yang ada, semua yang memiliki data dana dukungan untuk menekan angka stunting ini bisa kita lakukan bersama-sama sehingga secara sinergi sehingga angka stunting yang diharapkan yang di Aceh Tenggara ini dapat kita turunkan. Untuk Pak Budi, bagaimana masalah stunting di Aceh Tenggara? Apakah ada penurunan atau peningkatan dari tahun sebelumnya, Pak Budi? Tapi yang jelas dari tahun 2020, 19, 2021 ada penurunan walaupun tidak signifikan. Ya. Karena posisi terakhir kita di tahun 2021 itu berdasarkan SSGI itu kan posisi di 34,1. Ya. Dan target yang mesti kita capai di 2024 itu berdasarkan dari Perpres 72 tahun 2021 itu di posisi angka 14%. Jadi kita masih punya tugas banyak untuk menurunkan prevalensi stunting di Aceh Tenggara. Jadi untuk mengatasi itu kita tetap bekerja sama untuk berarti PPS Provinsi, Pak Usni dan teman-teman di sana. Yang jelas kita sudah membentuk TPPS Kabupaten, kita sudah membentuk TPPS Kecamatan dan hingga TPPS tingkat desa. Selain itu kita sudah juga membuat implementasi dari Ranpasti itu menjadi rencana aksi daerah yang nantinya ini akan kita lakukan rapat koordinasi lintas sektor. Seperti di dalam Pak Usni tadi kan harus ada aksi konvergensi gitu. Tidak cukup hanya BKKBN, tidak cukup hanya Dinas Kesehatan, tapi semua sektor harus terlibat dalam rangka percepatan penurunan stunting. Nah, jadi pada kerjasama semua, insya Allah ini target akan tercapai. Termasuk apa harapannya dari rekonsiliasi ini, Pak? Nah, harapan kita ini dari acara rekonsiliasi ini kita menyamakan visi misi kita terkait dengan penurunan stunting. Jadi masing-masing sektor, masing-masing dinas, masing-masing OPD mengetahui fungsinya apa. Nah, jadi dari rencana aksi nasional yang dipaparkan oleh pemateri kita dari Bapak Usni Tamrin itu sudah jelas. Apa langkah awal harus dilakukan, apa langkah berikutnya, gimana cara menyelesaikannya. Jadi kalau kita ikuti aja ini Ranpasti ini, insya Allah semua akan mudah kita lakukan dan target akan tercapai. Oke, itu aja Pak ya. Satu lagi.
Terkait data pasti kasus stunting di Aceh Tenggara untuk saat ini, Satgas Stunting Provinsi Aceh Dr. Iljan mengatakan, untuk saat ini data stunting di Aceh Tenggara belum bisa dipastikan karena data itu bersifat dinamis, bisa berubah-ubah. Untuk sementara, BKKBN Provinsi Aceh masih menggunakan data secara nasional berdasarkan hasil studi kasus gizi Indonesia tahun 2021. Di Aceh Tenggara kita pastinya belum tahu berapa. Karena kan data itu kan statis ya. Dinamis, berubah terus data itu. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa data yang validnya saat ini. Nah, tetapi kalau dari segi SSGI sendiri, mereka kan sudah melakukan validasi per tahun. Nah, itu yang akan kita pakai di nasional saat ini. Nah, untuk datanya sendiri kita akan menggunakan data yang saat ini sudah kita kumpulkan bersama dengan dari tim dinas dan juga dari tim BKKBN seperti itu. Mungkin itu saja untuk Saifullah Agar News melaporkan dari Kota Jane, Aceh Tenggara.